Baik, teman-teman, malam ini kita mencoba untuk berdiskusi tentang buku Machiavelli yang berjudul Sang Pangeran kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kita di sini akan mencoba mendapatkan beberapa uh, Insight. insight atau knowledge pengetahuan yang berhubungan dengan uh, kekuasaan. Nah, sebelum kita cerita tentang bukunya, boleh nggak Bang Zul untuk menceritakan kira-kira kenapa buku ini eh, mempunyai peran penting untuk dibaca? Oke, ini bukunya bukan buku ini. Baik, eh, mungkin kita ketahui bersama bahwa Machiavelli sering disalahartikan atau sering disalah dipahami terkait dengan siapa sebenarnya dia dan apa pemikirannya. Kalau buku yang kita bedah ini kan eh, terjemahan dari Il Principe, artinya kalau di adalah satu buku mengartikan atau menerjemahkan dengan kata sang pangeran. Ada juga yang satu buku yang kita terbitan Gramedia judulnya Sang Penguasa. Intinya sebenarnya yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam konteks di masa penulisan buku, yaitu di masa sekitar 1490 sampai dengan 1500-an, tentunya paham-paham tentang demokrasi belum 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 ada secara lengkap atau secara hak asasi manusia juga. Mungkin yang salah pahami ketika sebenarnya Machiavelli ini menyampaikan konsep bagaimana seorang pemimpin itu memimpin atau membesarkan kekuasaan sebuah negara. Maka sebenarnya perlu dipelajari dan perlu kita bahas bersama untuk kita gali bersama apa sebenarnya yang bisa kita ambil nilai-nilai, kita pelajari dari bagaimana Machiavelli memberikan semacam pengetahuan lah kepada penguasa di salah satu kota di Italia waktu itu. Satu hal yang kuingat adalah dari yang perlu kita kutip dari buku itu adalah satu, bahwa seorang pemimpin itu dia harus bisa mencari dukungan yang besar dari masyarakatnya, dari rakyatnya, karena kekuatan paling besar menurut Machiavelli adalah dari dukungan dari masyarakat, sehingga negara semakin kuat. Itu mungkin selain banyak hal lagi lah yang mungkin bisa digali bagaimana pola pimpinan yang ideal menurutnya waktu itu dalam konteks saat itu. Makanya wajar sebenarnya beberapa tokoh dunia itu mengidolakan atau menyimpan bukunya El Principe ini, sang penguasa ini atau sang pangeran ini sebagai apa namanya sebagai referensi. Referensi. Nah, misalnya kan setiap buku itu kan ada dua versi buku yang kebaca itu selalu mengutip pertama siapa si eh, beberapa tokoh mungkin yang terkenal itu tokoh-tokoh yang otoritarian ya, Ya, seperti itu diktator lah ya. yang diktator. Tapi mungkin tidak terbatas mereka, banyak mungkin pemimpin negara lain termasuk sebenarnya Napoleon Bonaparte katanya kan Ya, selalu menyimpan buku ini di balik bantalnya. Jadi itulah pentingnya. Dan tapi sebenarnya dari itu semua adalah bahwa kita eh, selain mencoba menyelami dan memahami pemikiran-pemikiran tokoh ini melalui penulis besar seperti ini, buku-buku klasik seperti ini, di sisi lain adalah bagaimana kita membangun atau membangkitkan semangat untuk membaca, membangun budaya literasi lah ya, terutama untuk seperti itu di tengah era digital yang begitu sekarang gampang mendapatkan informasi. Kita juga sangat gampang menerima hal-hal yang dari luar. Dan itu semua kalau dikutip juga dari beberapa tokoh kan, kalau kita mungkin karena Supeli juga ada bilang dalam beberapa media, TikTok itu kan berbeda dengan buku, ya kan. Kemudian media sosial itu akan bentuknya video akan berbeda, film atau akan berbeda dengan buku. Buku akan lebih 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 kuat
apa kita gaya imajinasi. Dan itu juga saya ingat dulu pernah membaca buku tulisan beberapa kumpulan tulisan dari beberapa tokoh, salah satunya ada di situ Romo Mangun, kemudian di situ ada kalau nggak salah ada Romo Magnis dan beberapa tokoh lain ya. Satu yang saya ingat ketika yang diajarkan oleh Romo Mangun, Fran Magnis Suseno bilang ketika dia kecil membaca itu dibanding dengan video dengan film itu lebih membangkitkan imajinasi. Jadi kalau orang membaca buku, dia imajinasinya akan lebih luas dibandingkan dengan video atau film yang langsung menampakkan jadi akan kemudian kalau film itu akan menyempitkan imajinasinya, tapi kalau membaca kita akan melayang dengan imajinasi. Jadi itulah bedanya membaca dengan menonton. Nah, kita sekarang banyak disuguhkan dengan tontonan tapi kurang dengan bacaan. Jadi mudah-mudahan ya dari situ juga termotivasi kita semua untuk membaca, membangun budaya literasi bukan hanya sekedar membaca tapi memahami, dan tentunya ini menambah pengetahuan dan kita diaplikasikan. Itu hal mungkin yang bisa kita ikuti bersama, jadi masukan kita bersama. Ya memang kalau kita coba lihat fakta-fakta di lapangan, orang Indonesia ini minat bacanya tinggi tapi daya tahan bacanya rendah ya. Minat baca WA-nya tinggi, minat baca cerita-cerita pendeknya tinggi, tapi daya tahan yang untuk membacanya itu rendah ya. Itulah berdasarkan beberapa tapi agak menarik kalau kita tadi bercerita tentang sang pangeran, sang penguasa. Kira-kira dengan pemerintahan sekarang, apa yang bisa diambil relevansinya dengan buku tersebut? Ya, ini itu sebenarnya perlu baca lebih kita lebih sama-sama baca lagi dan kaji lagi lebih dalam. Tapi sebenarnya Machiavelli itu mengajarkan bagaimana seorang pemimpin menguatkan dan membangun sebuah negara. Nah, nilai-nilai itu ya tentunya kalau dalam konteks saat ini ketika demokrasi, ketika makanya kemudian yang dicap orang kan tentang Machiavelli ini kan gimana Machiavellialis ya, Machiavellialis ya. Jadi seolah-olah kan kekuasaan itu menggunakan dengan segala cara. Padahal sebenarnya prinsip yang dibangun oleh Machiavelli adalah bagaimana sebuah bangsa dibangun oleh seorang pemimpin atau seorang penguasa yang bisa semakin mempertahankan kekuasaan dan meluaskan kekuasaan. Ya itu jadi banyak hal-hal yang sebenarnya yang positif lainnya bisa kita ambil dari buku ini, dan memang perlu kajian lebih ini, bukan hanya dalam konteks nasional ya, dalam konteks lokal pun juga itu. Jadi aku rasa kalau aku sih rekomendasikan untuk pemimpin ya baca buku ini sangat penting. Intinya sebenarnya ya karena prinsip kepemimpinan itu soal kekuasaan juga kan ya. Kalau sekarang kan dalam iklim demokrasi posisi kontrolnya kan banyak, ada aktivitas politika dan lain-lain itu kan itu sudah, kemudian masyarakat sipil sudah ini. Tapi untuk penguasa tentunya banyak hal yang harus dia ambil pelajaran dari sini terkait dengan bagaimana mengelola kepemimpinan, mengelola kekuasaan itu, kemudian juga mencari atau menarik hati dari masyarakat sehingga tidak ada perlawanan atau tidak ada ketidaksenangan terhadap pola kepemimpinan. Menurutku seperti itu pelajaran bisa diambil. Berarti salah satunya Machiavelli ini ada beberapa salah kaprah juga ya dari beberapa orang. Maksudnya dia seolah-olah sebagian menganggap mengajarkan kediktatoran. Padahal sebenarnya dia mengajarkan bagaimana survive dalam kekuasaan. Kan kira-kira begitu. Berarti orang perlu membaca buku ini lebih detail lagi, mengkaji lebih dalam lagi, menganalisa lebih dalam lagi. Kira-kira ada quote dari buku tersebut Bang yang saya ingat ada satu quote dari Machiavelli kira-kira begini katanya. Jadi seseorang itu akan berusaha mengejar ambisi demi ambisinya,
dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan ambisinya. Hmm. Setelah dia mendapatkan ambisinya, dia akan juga mencoba menyerang orang lain. Yang salah satu ada quote, kalau kita pernah baca beberapa uh, kutipan-kutipan yang pernah disampaikan oleh Mas Yumi. Kalau dari abang baca, kira-kira ada nggak kira-kira yang menjadi apa? Sebenarnya banyak hal ya. Ya satu tadi pertama aku bilang kan bagaimana seorang pemimpin harus menarik hati dari yang dikuasainya sehingga ada dukungan, karena negara yang kuat itu kalau butuh dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Tapi itu satu hal. Banyak lagi sebenarnya yang kalau kita satu-satu menjadi quote banyak dari buku ini. Tapi memang mungkin sama-sama kita saling inilah, kalau bisa saling membaca juga semua, yang kemudian bisa banyak hal nilai-nilai atau banyak hal-hal yang dapat kita peroleh dari buku itu. Mungkin itu dia. Baik, cukup ya. Eh, Teman-teman kalau ingin mendapat kajian lebih dalam, teman-teman bisa datang atau bergabung dengan lintas diskusi tebing tinggi atau disebut dengan LDT. Lingkar diskusi tebing tinggi. Jadi teman-teman boleh bergabung, join dengan kita. Bagaimana kita menggerakkan literasi, bagaimana supaya kalau kata bahasa-bahasa lebih apanya, orang-orang yang kering jiwanya datanglah ke tempat-tempat diskusi supaya jiwanya disiram lagi dengan keilmuan, dengan wawasan-wawasan yang baru. Jadi itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.